Menentukan ide pokok paragraf. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang ide pokok paragraf. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf adalah inti pembahasan atau penjelasan dalam suatu paragraf. Pada pertemuan kali ini, kita akan menentukan ide pokok paragraf dalam bacaan yang berjudul gotong royong dan musyawarah. Berikut adalah bacaannya. Pada bacaan gotong royong dan musyawarah terdapat 7 paragraf yang insya Allah akan kita tentukan ide pokok setiap paragrafnya. Kita mulai dari paragraf pertama. Ini yang dilingkari oleh kotak berwarna biru adalah paragraf pertama. Untuk menentukan ide pokok paragraf, kita baca paragrafnya, kemudian kita tentukan inti pembahasan atau penjelasan dari paragraf tersebut. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah gotong royong dan musyawarah. Gotong royong dan musyawarah seringkali diperdengarkan dalam bentuk imbauan kepada masyarakat. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gotong royong dan musyawarah? Apakah manfaat dari gotong royong dan musyawarah bagi kita? Inti pembahasan atau penjelasan paragraf pertama ini adalah tentang istilah gotong royong dan musyawarah. Jadi, ide pokok paragraf 1 adalah istilah gotong royong dan musyawarah. Kemudian kita lanjut untuk paragraf kedua. Ini adalah paragraf kedua yang dilingkari kotak berwarna merah. Sama seperti ketika kita menentukan ide pokok paragraf 1, kita baca paragraf 2. Era modernisasi seperti sekarang ini telah mengikis kebersamaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa kita, salah satunya gotong royong. Hal ini tentu sungguh disayangkan, mengingat gotong royong memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Gotong royong memiliki arti persatuan dan saling tolong-menolong. Semangat gotong royong menumbuhkan rasa setia kawan antar masyarakat. Setelah kita baca, kita tentukan inti pembahasannya. Inti pembahasan atau penjelasan pada paragraf kedua adalah tentang era modernisasi telah mengikis semangat gotong royong. Jadi, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menemukan ide pokok paragraf 2 adalah era modernisasi telah mengikis semangat gotong royong. Untuk paragraf 3. Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Wahyu Budi Ardianto mengungkapkan, kebersamaan masyarakat dan pemerintah desa merupakan salah satu kekuatan untuk membangun desa. Kebersamaan yang dimaksud adalah semangat gotong royong yang terjalin antar masyarakat dan pemerintah desa. Kita dapat menyimpulkan inti pembahasan atau penjelasan paragraf ketiga adalah tentang gotong royong merupakan kekuatan untuk membangun desa. Sehingga ide pokok paragraf ketiga adalah semangat gotong royong merupakan kekuatan untuk membangun desa.
Selanjutnya, paragraf keempat. Kebersamaan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan akan kita tingkatkan. Gotong royong di antara masyarakat adalah salah satu kekuatan kami dalam mewujudkan pembangunan desa, ungkapnya. Wahyu menambahkan, gotong royong bertujuan untuk membangun kebersamaan, khususnya bagi warga desa. Gotong royong akan membangkitkan semangat jiwa masyarakat karena dapat membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Inti pembahasan atau penjelasan paragraf keempat, kita bisa mengambil kesimpulan yaitu pernyataan kepala desa tentang gotong royong adalah kekuatan dalam mewujudkan pembangunan desa. Sehingga ide pokok paragraf keempat adalah pernyataan kepala desa bahwa gotong royong adalah kekuatan untuk membangun desa. Paragraf kelima. Warga kampung Cikarae, Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, juga akhirnya bisa tersenyum lebar. Hal ini disebabkan jembatan darurat yang dibangun oleh warga secara gotong royong setelah diterjang banjir bandang beberapa pekan lalu, akhirnya sudah bisa dilalui. Besarnya kekuatan gotong royong dapat terlihat dalam cepatnya proses pembuatan jembatan darurat. Kita dapat menyimpulkan inti pembahasan atau penjelasan pada paragraf kelima adalah warga kampung Cikarae, Desa Cipamingkis bisa tersenyum lebar, sehingga ide pokok untuk paragraf kelima adalah warga kampung Cikarae, Desa Cipamingkis bisa tersenyum lebar. Berikutnya, untuk paragraf ke-6. Namun, tidak hanya gotong royong yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Musyawarah juga berperan sangat besar, terutama dalam menjaga ketertiban dan perdamaian. Musyawarah memiliki makna perundingan atau saling bertukar pikiran mengenai suatu urusan. Musyawarah berupa untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kehendak orang banyak. Musyawarah mengajarkan kita untuk bersikap adil dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Setelah kita baca, kita bisa menyimpulkan inti dari penjelasan atau pembahasan paragraf ke-6 adalah tentang peran musyawarah dalam pembangunan kemajuan desa. Sehingga ide pokok paragraf ke-6 adalah peran musyawarah untuk kemajuan desa. Selanjutnya, paragraf terakhir yaitu paragraf 7. Kita baca paragrafnya. Di dalam masyarakat sendiri dikenal apa yang disebut dengan musyawarah masyarakat desa atau MMD. MMD membahas berbagai masalah penting terkait masalah kesehatan. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kegiatan musyawarah yang dilakukan di berbagai lapisan masyarakat untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan. Ada beberapa manfaat dari musyawarah desa antara lain sebagai berikut. Melatih menyuarakan ide atau pendapat. Menyelesaikan masalah dengan cepat karena banyaknya ide yang diberikan. Mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Menyatukan pendapat yang berbeda. Terakhir, membangun kebersamaan. Kita bisa menyimpulkan setelah membaca paragraf ke-7, inti dari pembahasan atau penjelasan pada paragraf ke-7 adalah tentang manfaat dari musyawarah masyarakat desa. Sehingga kita bisa menentukan bahwa
ide pokok paragraf ke-7 adalah manfaat musyawarah masyarakat desa. Demikian pembahasan menentukan ide pokok pada bacaan gotong royong dan musyawarah. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang materi menentukan ide pokok paragraf.